Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fito Dunar Hidayat dengan NIM 41030022111017. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang electrical current of conductivities. Dan di sini saya akan menjelaskan berbagai macam yang akan dijelaskan. Yang satu itu penjelasan, pembukaan atau pengertian, dan yang kedua itu pengertian umum konduktivitas. Yang ketiga yaitu konduktivitas, yang keempat tabel konduktivitas, yang kelima current I. Lanjut ke pengertian awal. Pengertian awal itu arus listrik adalah laju pengangkutan muatan listrik melewati titik tertentu atau melintasi permukaan tertentu. Simbol umumnya digunakan untuk arus konstan dan I untuk arus variabel waktu. Satuan arus adalah ampere. 1 ampere sama dengan 1 C per S. Dalam sistem SI, ampere adalah satuan dasar dan kolom adalah satuan turunan. Hukum Ohm menghubungkan arus dengan tegangan dan hambatan. Untuk sirkuit disederhanakan I sama dengan V per R, namun ketika muatan tersuspensi dalam cairan atau gas, atau di mana pembawa muatan positif dan negatif hadir dengan reaktivitas yang berbeda. Bentuk sederhana dari hukum Ohm yang tidak cukup. Akibat kerapatan arus, J A per M kuadrat menerima lebih banyak perhatian dalam efek elektromagnetik daripada arus. Lanjut ke pengertian umum. Pengertian umum konduktivitas. Daya hantar listrik adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik. Jika variasi listrik potensial ditempatkan di ujung konduktor, beban bergerak dipindahkan, menghasilkan arus listrik. Konduktivitas listrik didefinisikan sebagai rasio pertemuan arus J terhadap kuat medan listrik. Lanjut ke konduktivitas. Konduktivitas dalam cairan atau gas umumnya terdapat ion positif dan negatif. Beberapa muatan tunggal dan lainnya bermuatan ganda dan mungkin dengan massa yang berbeda. Ekspresi konduktivitas akan mencakup semua faktor tersebut. Akan tetapi jika diasumsikan bahwa semua ion negatif adalah sama dan begitu juga dengan ion positif, maka konduktivitas mengandung dua suku seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.4 yang A. Dalam konduktor logam hanya elektron valensi yang bebas bergerak. Pada gambar 7.4 yang B, maka diperlihatkan bergerak ke kiri. Konduktivitas kemudian hanya mengandung satu istilah produk kerapatan muatan elektron bebas bergerak P dan mobilitas U. Lanjut ke tabelnya, yaitu A. Tabel ini menjelaskan tentang cairan atau gas, yang B-nya konduktor, dan yang C-nya semikonduktor. Lanjut, konduktivitas yang agak lebih kompleks terjadi pada semikonduktor seperti germanium dan silikon. Dalam struktur
kristal setiap atom memiliki tempat ikatan kovalen dengan atom yang berdekatan. Namun pada suhu kamar dan pada masuknya energi dari beberapa sumber eksternal seperti cahaya, elektron dapat berpindah dari posisi yang diminta oleh ikatan kovalen. Ini menciptakan pasangan elektron lubang yang tersedia untuk konduksi. Bahan semacam ini disebut semikonduktor intrinsik. Pasangan lubang elektron memiliki masa hidup yang pendek, menghilangkan dengan kombinasi, namun yang lain terus-menerus dibentuk dan setiap saat ada yang tersedia untuk konduksi, seperti ditunjukkan pada gambar 7.4 yang C. Konduktivitasnya terdiri dari dua suku, satu untuk elektron dan satu lagi untuk hole. Dalam prakteknya, pengotor dalam bentuk elemen valensi 3 atau valensi 5 ditambahkan untuk membuat bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Perilaku ini intrinsik yang baru saja dijelaskan berlanjut tetapi jauh dibayang oleh keberadaan elektron ekstra dalam material tipe N atau lubang pada material tipe P. Kemudian dalam konduktivitas 6, salah satu kerapatan por P akan jauh melebihi yang lain. Contoh, tentukan konduktivitas germanium misteri pada suhu kamar. A sama dengan 300 K, ada 2,5 kali 1019 pasangan elektron lubang per meter kubik. Mobilitas elektron adalah U sama dengan 0,38 meter kubik per pi. S dan mobilitas lubang adalah 0,18 meter per kubik per Vs. Karena bahannya tidak didoping, jumlah elektron dan lubangnya, dan rumus tersebut. Lanjut ke current I, di mana kerapatan arus J melintas permukaan S seperti pada gambar 7.5. Arus I diperoleh dengan mengintegrasikan produk titik dari J dan ds. Tentu saja J tidak perlu seragam di atas S dan S tidak perlu berupa bidang datar. Contoh 3. Carilah arus pada kawat melingkar yang ditunjukkan pada gambar 7.6 jika kerapatan arus adalah J sama dengan 15 1S kurang 1000 R. Lanjut, penampang kawat dipilih untuk S kemudian, dan rumus tersebut adalah dl sama dengan J titik ds, dan 15 dalam kurung 1 kurang E pangkat minus 1000 R dalam kurung A Z titik R dr d AZ 1 sama dengan 15 dalam kurung E kurang 1000 RR dari mati dr do, dan hasilnya ada 1,33 kali 10 kurang A kurang 0,133 MA. Setiap permukaan yang memiliki keliling yang memenuhi permukaan luar konduktor di sekelilingnya akan memiliki arus total yang sama, yaitu I sama dengan 0,133 MA yang melintas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.